Kisah Nabi Isa alaihi salam, tuduhan terhadap Maryam, dan mukjizat bayi Isa. Kisah ini diceritakan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Maryam ayat 27 hingga 35. Setelah melahirkan bayi Isa, akhirnya Maryam kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, tuduhan dan hinaan menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya melalui perantara bayi Isa yang dapat berbicara. Hal yang mustahil dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di kampung halamannya. Kedatangan Maryam bersama seorang bayi menimbulkan prasangka di kalangan Bani Israel. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi ujian ini. Hamba berserah diri kepadamu. Kondisi Maryam yang sekarang telah berbeda membuat Bani Israel bertanya-tanya. Karena selama ini yang mereka tahu Maryam adalah seorang wanita yang sangat menjaga diri dari laki-laki bukan mahram. Kemudian mereka mencerca Maryam dengan berbagai pertanyaan. Wahai Maryam, sebenarnya engkau selama ini pergi kemana? Apa jangan-jangan engkau malu jika kami sampai mendengar tentang kehamilanmu? Apa? Maryam hamil? Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan tersebut juga penasaran dengan jawaban dari Maryam tentang asal-usul bayinya. Mereka yang tadinya tidak peduli mulai mendekati Maryam. Pantas saja dia menghilang cukup lama selama ini. Jika memang benar engkau hamil dan itu anakmu, lantas siapa ayah bayi itu? Namun, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maryam. Hal ini dilakukan Maryam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Mengapa engkau hanya diam saja, wahai Maryam? Jika memang benar itu bayimu, siapakah ayahnya? Jangan membuat kami menerka-nerka seperti ini. Bani Israel mulai terpancing emosi karena Maryam tidak menjawab pertanyaan mereka dan mulai menyindir Maryam. Padahal ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina. Maryam sangat sedih dan hancur mendengar tuduhan dari kaumnya. Apalagi orang tuanya juga ikut mereka hinakan. Padahal yang selama ini kaumnya tahu bahwa ia sangat menjaga kehormatannya. Namun, Maryam mencoba untuk bersabar menghadapi ujian ini. Wahai Maryam, sebenarnya siapa laki-laki yang telah membuatmu seperti ini? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Pada saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya melalui bayi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah salah seorang di antara orang-orang yang saleh. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dengar, bayi itu bicara. Dia memberikanku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Subhanallah. Jadi, engkau adalah seorang nabi utusan Allah? Ya Allah, Maha Suci Allah. Perhatian semua orang tertuju pada bayi dalam gendongan Maryam. Perkataan bayi Isa ini ditujukan untuk membersihkan nama baik ibunya dari tuduhan zina oleh kaumnya. Kemudian bayi Isa juga menjelaskan tentang tugas kerasulannya kelak. Dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada.
dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat bayi Isa yang dapat berbicara. Tuduhan mereka selama ini kepada Maryam sebagai perempuan pezina adalah tidak benar. Wahai Maryam, maafkan kami telah menuduhmu berbuat zina. Sungguh, kami termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Maafkan perkataan kami yang telah menyakiti hatimu. Benar Maryam, maafkan kami. Akhirnya, orang-orang yang menghina Maryam sadar bahwa Maryam adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Isa adalah anak Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 34 hingga 35. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Demikianlah akhir kisah tuduhan terhadap Maryam dan mukjizat bayi Isa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita tidak gampang menuduh seseorang sebelum mengetahui kebenarannya, apalagi dengan perkataan yang buruk, karena hal tersebut akan melukai perasaan saudara kita. Kedua, semoga kisah ini dapat menambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, seperti peristiwa bayi baru lahir yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Dan hal tersebut terjadi kepada bayi Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab.